Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kajian dengan tema Al-Quran dan fakta-fakta ilmiah. Kemana-mana saya sering menyampaikan ada 7 kewajiban kita pada Al-Quran. Jadi kewajiban kita ada berapa, Bu? 7. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, mengartikan. Yang ketiga, menghafalkan. Yang keempat, merenungkan. Yang kelima, mengerjakan. Yang keenam, mengajarkan. Dan yang ketujuh, memperjuangkan. Nah, ini sampai mana, Pak? Kalau 7 tadi itu sampai mana nih? 1, membaca. 2, mengartikan. 3, menghafalkan. 4, merenungkan. 5, mengajarkan. 6, mengerjakan. Yang ketujuh, memperjuangkan. Nah, yang mana ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu rata-rata sampai mana nih? Ketiga, mengartikan sudah? Sudah. Membaca terjemah. Oh, ya itu salah satu alternatif. Tapi sebenarnya kalau mengartikan Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemahan. Karena kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Jadi kan sering dikatakan kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya yang bahasa Arab itu. Kenapa, Bu? Kenapa kok Al-Quran itu bukan yang terjemahan, atau terjemahan Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai Al-Quran? Karena Al-Quran itu memiliki prasyarat. Prasyaratnya minimal 2. Yang pertama adalah bacaannya itu indah. Bacaannya indah gitu. Yang kedua adalah artinya ya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah itu. Padahal kalau sudah kita terjemahkan, artinya sudah sangat berbeda. Misalnya, kalau mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu apa, Pak? Kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus bedanya pengasih dengan penyayang apa? Lagi misalnya, ada nih bahasa Arab yang digunakan di dalam salah satu ayat, cuma sekali muncul dalam Al-Quran. Itu bapak-bapak kalau infak itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kalau terang-terangan itu bahasa Arabnya apa, Bu? Kalau sirron itu bahasa Indonesia, maka ada nikah siri gitu kan. Padahal kan nggak ada nikah siri. Nikah itu kan pasti ada saksinya, gimana mau siri. Oh gitu. Maksudnya nikah siri itu bagaimana? Maksudnya nikah siri itu istri tuanya nggak tahu, cuma gitu aja. Gitu. Iya kan? Yang lain pasti tahu, ada walinya, ada saksinya minimal 2, gimana mau siri? Nggak bisa. Nah itu, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirron wa alaniyatan. Alaniyah itu artinya terang-terang. Nah, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi iklan. Iklan menjadi iklan. Nah, iklan itu, bapak-bapak kalau ibu-ibu jenguk anaknya di pesantren ada tulisan iklan. Artinya apa? Pengumuman. Nah, pengumuman itu bahasa mana, Pak? Pengumuman berasal dari kata umum. Umum itu bahasa Arab lagi. Jadi iklan itu dari bahasa Arab, iklan diterjemahkan dengan pengumuman. Lah, umum itu juga bahasa Arab. Nah, aneh kan? Bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lah, kita kok paham ya, itu? Itu yang saya sebut tadi itu. Al-Quran kalau diterjemahkan sudah bukan Al-Quran lagi. Nah, kemudian bahasanya itu harus indah. Bahasanya indah itu bagaimana? Misalnya gini, yang gampang aja. Qul huwallahu ahad, Allahus
somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya apa Bu? Ad semua, ya kan? Nah itu indah kan bahasanya. Tapi kalau kita terjemahkan, katakanlah Tuhan itu satu, oke satu boleh, yang paling pas esa, ya kan? Akhirnya apa? A, ya. Allahus somad, Allah adalah tempat bergantung. Ujungnya apa? Ya. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berakhir apa? Kan. Loh, sudah nggak nyambung lagi, ya kan? Dan tidak ada yang setara dengan dia. Berakhir nggak nyambung lagi, udah gitu. Tapi kalau dibaca Quran aslinya, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekarang yang gampang aja, yang Fatihah aja. Ibu kan pasti baca kan tiap hari 17 kali minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini saya yakin, ini keyakinan saya setelah menganalisa, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berakhir apa Bu? Bahasa Indonesianya? Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa Arab aslinya itu berakhir in kemudian im. Kalau tadi apa? Alam, penyayang, yang, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pemilik hari agama. Berarti apa tadi? In, im, a. Kalau bahasa aslinya Alhamdulillahirabbil alamin, in, Ar-Rahmanir Rahim, in, Maliki Yaumiddin, in. Jadi in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Loh, in. Ihdinas siratal mustaqim, im lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi rimanya apa Pak? In dan in. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah nggak jelas semua itu ujungnya itu. Beda-beda semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ya kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan orang yang tersesat. Udah nggak jelas semua itu. Nah makanya tadi itu tidak memenuhi kriteria sebagai Al-Quran. Nah gitu. Maka kemudian berbeda jauh antara Al-Quran dengan Quran. Padahal Quran itu aslinya bahasa Arab. Al-Quran artinya bacaan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau pagi-pagi baca Quran atau Quran? Quran atau Quran Bu? Quran. Maksudnya Quran dulu habis sholat subuh. Nah kemudian kalau nanti loper kolamnya udah datang, baru baca Quran. Setelah Quran baru Quran. Nah itu dia yang tepat, ya. Jadi bacaan pertama setelah melek itu adalah Al-Quran. Nah itu selingannya ya, selingan awal. Jadi kita mulai mengerti ini. Quran itu apa sebenarnya? Nah tadi itu makanya kita punya kewajiban. Kewajiban kita itu membaca Al-Quran. Dan tadi sering saya sampaikan bahwa terjemahan itu tidak cukup. Maka caranya bagaimana Bapak dan Ibu semua? Ini kalau ini kan sudah mbah-mbah ya kan? Mbah-mbah. Kalau sudah mbah-mbah, saya sering ditanya, kalau orang tua umur 60 tahun itu bisa nggak belajar Al-Quran? Saya akhirnya dengan berat hati menyatakan, ya bisa, tapi peluangnya kecil, saya bilang gitu. Ini terus terang aja saya, ya.
Tapi ada yang bisa juga, asalkan mau serius. Ya, seriusnya bagaimana? Seriusnya itu ya namanya belajar ya kayak anak kecil-kecil itu, namanya bahasa itu Bu. Ya bapak-bapak. Bahasa itu kan kebiasaan, tapi kalau sudah mbah-mbah, sudah bapak-bapak urusannya sudah banyak, kan nggak bisa membiasakan, ya kan? Yang bisa siapa? Anak kecil-kecil Pak. Maka sering saya katakan kalau urusan bahasa itu orang gila di Arab pakai bahasa apa Bu? Arab. Kenapa? Kok bisa? Ya karena biasa itu sejak kecil dia begitu gitu. Orang gila di Inggris pakai bahasa Inggris. Maka bukan ukuran wah dia pinter bahasa Arab terus pinter. Enggak. Orang itu pinter bahasa Inggris mau dia pinter enggak juga gitu. Yang dijadikan sebagai ukuran kepintaran atau kecanggihan seseorang itu logikanya. Karena kalau bahasa ya tadi itu tinggal kebiasaan. Maka kalau kita membiasakan Al-Quran ini ya bisa gitu. Nah, maka saya berharap ini nanti semoga dari sini ini nanti ada ini cucu-cucu anak-anak yang nanti bisa kita ajari untuk belajar Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran ini sebenarnya nggak lama Bu. Dulu lama, kayak saya ini dulu belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab itu 7 tahun. Tapi setelah saya teliti ternyata itu karena kesalahan metode. Nah, saya kemudian bikin metode baru. Metode dalam membaca, kemudian metode menghafalkan. Nah, membaca itu dulu kan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau disuruh membaca, kalau ada alifnya panjang, kalau ada wakunya panjang, kalau ada ayatnya panjang, ya itu anaknya stres tuh. Akhirnya lama kan bacanya itu. Bacanya bisa baca itu lama sekali. Kenapa? Karena niteninya lama. Nah, tapi kalau sejak kecil nih, ini anak ini umur berapa? Ini paling kan 3 tahun ya. Ini berapa Dek? Kamu umur berapa Dek? Oh 6 tahun udah. Wah, sekiranya umur 3 tahun. Ya 6 tahun. Udah kelas 1 dong. Paut berarti ya. Mau kelas 1 ya. Nah PAUD itu ternyata bisa Bu diajari gimana polanya. Jadi kalau bahasa Inggris itu diajari go, going, when, gone gitunya. Grammarnya sebenarnya belum grammarnya. Jadi perubahan katanya. Nah kalau di dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Inggris dulu ya. Kalau dalam bahasa Inggris satu kata berubah menjadi berapa Bu? Coba dihitung dulu. Satu kata berubah jadi ini kalau going one itu 4, ya kan? Kemudian kalau pelaku tambahin teach jadi teacher. Kemudian kalau yang terbaik longer, longest tambahin berapa tuh tadi? Pokoknya kira-kira 10 sampai belasan lah, nggak sampai 20 gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab satu kata berubah menjadi 400-an kata. Nah itu bedanya. Nah itu yang kemudian menjadi momok. Pelajaran momok itu ya itu. Dan itulah sebabnya yang biasanya jadi ustadz adalah anaknya Pak Ustadz, yang anaknya kiai jadi kiai. Itu kayak anaknya dokter jadi dokter gitu. Dokter ya siapa? Anaknya dokter. Kalau kita lihat-lihat itu yang bukan anak dokter itu ya cuma berapa? Mungkin 20%. Kayak anak mertua saya itu 4 orang yang 3 dokter. Kenapa? Bapaknya dokter. Sebenarnya Al-Quran itu bisa dipahami oleh anak maksimal itu Pak. Kalau tadi metodenya benar, itu metodenya dipelajari dengan baik, terstruktur dengan baik. Caranya metodologinya harus urut dimulai dari tadi PAUD. PAUDnya siapa? Ya PAUDnya Aisyah. Saya sudah buktikan. Tadinya anak saya ajari tadi itu going when gone-nya dalam bahasa Inggris tadi itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu saya ajari dulunya karena saya menganggap wah saya dulu bisa begitu tuh SMP kayaknya gitu. Ya SD kelas 6 lah kira-kira. Kemudian memahami polanya itu sampai SMP. Jadi saya bilang tadi itu 7 tahun. Saya mulai ngaji dengan bapak saya. Itu kelas 4 SD, ngaji begitu tadi itu. Kemudian baru memahami Al-Qur'annya itu, baru serius kemudian menghafalkan Al-Qur'an itu SMA kelas 1. Selesai SMA kelas 2. Itu pun tadi metodenya belum benar itu. Yang membuat saya stres dulu. Wah ini kok susah sekali nih mempelajari Al-Qur'an ini. Tapi tadi itu setelah saya urutkan ternyata, setelah saya lihat pengalaman, ternyata gampang ternyata.
Saya bikin program dulu Sancil namanya, santri kecil di Ngalian. Saya kan bikin pesantren. Ya, saya karena dulu menikah tapi saya ngajar di Jakarta, ngajar. Ini dosen ilmu politik, bukan dosen agama. Dosen ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia. Jadi bolak-balik pulang bikin pesantren. Nah, di pesantren itu kemudian anak-anak saya ikut ngaji, Bu. Ya ini mulai kecil, pokoknya setiap kali duduk, bisa duduk umur 7 bulan itu, saya ajak ke pesantren. Ikut akhirnya. Tapi yang pertama, saya ajari tadi itu pola tadi itu, mulai umur 5 tahun. Wah, ternyata kok bisa ya? Saya perhatikan. Terus anak saya yang kedua, itu umur 3 tahun udah bisa. Loh, berarti saya salah dulu. Gitu. Yang anak saya nomor 4, anak saya 5, Bu. Yang satu bonus COVID. Bonus COVID karena di rumah maksudnya, ya kan. Ngajarnya kan daring, jadi di rumah terus. Yang nomor 4 sekarang umur 3 tahun setengah mungkin ya. Biasa kan bapak-bapak itu nggak hafal umur anaknya kan. Nah, ini kalau saya tanya di sini bapak-bapak yang hafal umur anaknya pasti nggak banyak ini. Mungkin malah lupa semua. Itu umur 2 tahun ternyata bisa. Kaget lagi saya. Loh, ternyata saya salah ternyata. Ternyata umur 2 tahun ini, paut-paut ini bisa itu diajarkan mulai. Kenapa? Sambil nyanyi. Nah, berarti ini persoalan metodologi. Nah, Al-Quran itu memang harus dibaca. Membacanya tadi harus benar. Kalau membacanya tidak benar, maka jadi hilang keindahannya. Kenapa Al-Quran harus dibaca dengan indah? Karena Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat kepada orang-orang yang pada saat itu memiliki kecerdasan luar biasa. Maka jangan pernah berpikir kalau istilah jahiliyah itu jahiliyah bodoh, itu bukan. Jahiliyah nanti ada artinya lagi, nanti pengajian berikutnya nanti kita bahas. Nah, yang dimaksudkan jahiliyah di situ bukan bodoh. Mereka itu orang-orang yang sangat cerdas. Bahkan dikatakan sebagai masyarakat jenius. Karena menghasilkan karya-karya sastra yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad diberikan tadi itu Al-Quran yang nilai sastranya itu sangat tinggi. Nah, cuma karena tadi itu kita sering salah baca, maka Al-Quran nggak kelihatan nilai sastranya. Contohnya lagi, Bu, ya. Ini sekaligus ini, semoga ini sudah benar. Tapi kalau belum benar nanti kita koreksi bersama. Ibu-ibu kalau baca surat Al-Asr gimana? Yang apa kan? Satu semua kan Al-Asr? Bagaimana, Pak? Ada yang baca wal asri innal insana lafi khusrin illa gitu? Ada? Nah, itu bacaan yang tidak tepat. Yang tepat adalah wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhirnya apa, Bu? Semua. Tapi kalau kita terjemahkan, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, memerintahkan kepada kebenaran dan kesabaran. Masih ada nyambung dikit. Tapi nggak seperti tadi. Kalau dibaca wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini lagi yang sering saya dengar tidak tepat itu membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Sering selanjutkan, Pak? Min kulli amrin salam, gitu kan? Yang hilang apanya, Pak? Nggak hilang. Mestinya min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua. Nah, itu rimanya bagus. Kalau diartikan ya sudah beda lagi, enggak indah lagi. Itu. Satu lagi nih yang sering dibaca dengan tidak tepat, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma
kasab saya selanaron data lahabi gitu ya. Nah itu data lahab wa mro'atuhu hammalatal atau fi jidiha hablum min masad. Berakhir apa, Bu? Kol-kolan semua. Oh gitu ya. Kita ini harus berislam secara rasional. Rasionalnya bagaimana? Rasionalnya harus kita mulai dari Al-Quran. Kenapa begitu, Pak? Misalnya kita tahu Allah satu itu dari mana? Dari Al-Quran. Benar itu kalau dari Al-Quran. Karena kalau dari pikiran, ternyata kan sama-sama dari pikiran, ada yang mengatakan Tuhan satu, ada yang mengatakan tiga, gitu, ada yang empat, ada semacam-macam pokoknya, gitu. Itu kalau dari pikiran kita masing-masing. Untungnya nggak ada yang mengatakan Tuhan itu separuh, gitu kan. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Pertanyaannya sekarang dikejar lagi kan sama cucunya. Lah Mbah, kok bisa tahu bahwa Al-Quran itu benar? Kan masalah lagi kan? Nah ini fakta-fakta ilmiah inilah yang akan mengantarkan kita bahwa Al-Quran ini memang kebenaran. Bagaimana caranya? Nanti kita buktikan. Nanti ada banyak fakta-fakta yang dikatakan Al-Quran ternyata benar. Nah, kemudian kita menarik rumus atau teori sederhana. Kalau Al-Quran mengatakan tentang sesuatu yang bisa diverifikasi itu bisa dilihat, bisa dibuktikan, bisa dirasakan, itu. Maka ketika Al-Quran mengatakan tentang sesuatu yang unverifikatif, nggak bisa diverifikasi, apa itu? Allah jumlahnya satu misalnya, Allah ada atau tidak, itu nggak bisa dicek benar atau salah, itu nggak bisa diteliti kan, nggak bisa. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan ada itu juga nggak punya bukti bahwa Tuhan ada secara ilmiah, nggak ada, Pak. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada juga nggak punya, gitu, nggak punya buktinya. Nah kemudian lagi sekarang jumlah Tuhan, yang mengatakan jumlah Tuhan tiga juga nggak punya bukti ilmiah, yang mengatakan Tuhan satu juga nggak punya bukti ilmiah, kan nggak ada buktinya. Nah maka kita harus melihat apa? Melihat Al-Quran tadi itu. Ya, kiamat misalnya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kiamat nanti ada betulan? Nggak ada, Pak. Yang bisa membuktikan akhirat siapa? Nggak bisa. Yang bisa membuktikan bahwa surga neraka itu ada siapa? Nggak ada juga, gitu. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh siapa? Oleh Nabi. Nabi itu artinya apa, Pak? Nabi artinya apa, Bu? Rasul, utusan. Kalau Nabi apa, Pak? Bu? Ini arti nih, Nabi itu berasal dari naba'a. Maka ada surat An-Naba itu loh. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Naba artinya apa, Pak? Naba'un anin naba'il azim. Apa? Artinya adalah berita cerita. Berarti Nabi itu artinya orang yang bawa berita, yang kemudian menceritakan. Cerita dari mana? Berita dari mana? Berita dari Allah diberitakan. Maka Nabi artinya adalah orang yang memberitakan, bukan wartawan ya. Nah, kalau sekarang wartawan itu artinya ya. Wartanya dari mana? Warta dari Allah. Kalau tadi itu wartawan kan warta dari kejadian tertentu. Tapi kalau ini warta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kita kemudian menyimpulkan, oh iya, yang makanya ini juga. Makanya orang yang dijadikan sebagai nabi itu adalah orang yang mengatakan apa saja itu benar. Ya kan, sebelumnya. Maka kemudian ketika dia menyampaikan tentang apa? Akhirat, surga, neraka, Allah misalnya, ya harus kita anggap benar karena sebelumnya dia mengatakan apa saja benar, loh gitu.